Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang ketiga ini dalam acara secercah Mutiara Ba'da Tarawih dalam bulan Ramadan, mari kita sebelum meneruskan pengajian ini, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita selain diberi nikmat Islam dan iman oleh Allah, masih diberi sehat dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat tarawih malam ketiga ini. Semoga sholat tarawih dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Untuk yang pada malam hari yang ketiga ini, saya akan menjelaskan syarat wajibnya puasa. Puasa itu wajib, harus ada syaratnya. Syarat wajib puasa ini, satu, orangnya harus Islam. Harus Islam. Baru wajib melaksanakan ibadah puasa. Kalau orang kafir itu tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Kalau orang kafir. Kalau orang murtad bagaimana? Itu tetap harus tidak wajib, kena batal puasanya, tapi wajib mengganti di hari yang lain kalau sudah masuk Islam. Kalau orang kafir tidak, karena belum wajib, karena tidak memenuhi syarat. Jadi kalau misalnya sudah masuk Islam, sudah gugur melaksanakan kewajiban ibadah puasa. Kalau orang murtad, misalnya waktu berpuasa murtad, itu nanti kalau sudah kembali ke Islam atau masuk Islam lagi, itu wajib diqadha atau diganti puasanya. Yang kedua, baliw. Baliw ini sampai umur. Sampai umur. Tandanya baliw itu ada 3. Pertama, mimpi keluar mani. Itu tandanya. Yang kedua, haid bagi perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Kalau masih di bawah 9 tahun, walaupun haid itu tidak dinamakan baliw. Minimal itu umur 9 tahun. Yang ketiga, tandanya baliw itu sudah sampai umur 15 tahun. Walaupun tidak mimpi atau tidak haid, tapi sudah umur 15 tahun itu sudah baliw. Kalau sudah baliw berarti sudah syarat wajibnya puasa sudah terpenuhi, maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Gimana kalau anak-anak yang belum baliw? Bolehkah melaksanakan ibadah puasa? Boleh, malah dianjurkan untuk dilatih berpuasa.
Nanti kalau setelah balik langsung tidak terkejut menerima perintah Allah yang berupa puasa. Namun pahalanya itu dikembalikan kepada orang tuanya. Pahalanya anak yang berpuasa itu dikembalikan atau diberikan kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, berakal. Berakal itu artinya orangnya tidak gila. Kalau orang gila tidak wajib puasa. Kalau orang gila. Kenapa? Karena akalnya tidak sempurna. Ya. Kalau orang gila. Lain kalau orang mabuk. Orang mabuk itu masih tetap wajib, tapi misalnya mabuk minum minuman keras. Itu wajib, tapi batal puasanya dan harus diganti di hari yang lain. Kalau orang gila tidak, karena tidak memenuhi syarat. Yang nomor 4, suci dari hadas, suci dari haid dan nifas. Tidak sedang haid dan juga tidak sedang nifas. Kalau sedang haid dan nifas itu tidak wajib puasa, tapi harus diganti di hari yang lain. Setelahnya bulan puasa itu misalnya waktu haidnya ya 10 hari atau misalnya 15 hari harus diganti 15 hari. Terus yang nomor 5 itu mampu melaksanakan ibadah puasa. Kalau orang yang sakit sekiranya tidak mampu untuk melaksanakan puasa itu tidak wajib. Menurut keterangan dokter, misalnya kalau kamu melaksanakan puasa penyakitnya tambah parah, misalnya itu tidak wajib. Seperti misalnya orang yang kena penyakit lambung yang sudah parah, atau orang hamil kalau sekiranya membahayakan kepada ibunya orang yang hamil atau kepada anak yang dikandung, itu juga tidak wajib puasa, boleh tidak berpuasa. Atau orang yang menyusui, sama, kalau sekiranya membahayakan kepada ibunya atau anak yang disusui itu tidak wajib puasa. Tapi kalau misalnya sakit itu harus diganti di hari-hari setelah bulan Ramadan. Bagi orang hamil juga diganti setelah bulan Ramadan. Kalau setelah tidak hamil. Kalau khawatirnya membahayakan kepada dirinya sendiri, itu hanya wajib diganti atau wajib qadha, tapi tidak usah membayar fidyah. Tapi kalau kekhawatirannya takut membahayakan kepada anak yang dikandung, itu wajib membayar fidyah selain mengganti puasa. Sama dengan orang yang menyusui. Kalau sekiranya kekhawatirannya itu kepada dirinya sendiri, hanya wajib mengganti puasa tapi tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau sekiranya kekhawatiran itu untuk anaknya yang disusui, itu wajib mengganti puasa dan membayar fidyah. Membayar fidyah itu adalah membayar satu mod, membayar 1 mod atau sekitar 6 on, membayar 6 on makanan pokok, misalnya beras atau jagung kepada orang yang berhak menerima, yaitu diantaranya fakir dan orang miskin. Itu. Kalau orang renta yang sekiranya tidak bisa untuk melaksanakan ibadah puasa, sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, itu cukup membayar fidyah per hari itu 1 mod, yaitu per hari 6 on. Ya, 6 on tinggal dikalikan. Kalau misalnya dikalikan 30 hari, ya 6 on dikalikan 30 hari. Terus yang keenam itu harus mukim. Syarat wajibnya puasa. Kalau dalam perjalanan itu tidak wajib melaksanakan ibadah puasa. Selama perjalanannya itu
perjalanan masafatil qasri, perjalanan yang menang sholat qasar, yaitu anak perjalanan sekitar 83 kilo atau 16 fasah, nah, atau 2 marhalah. Nah, 16 fasah atau 2 marhalah. Kalau misalnya perjalanannya hanya 10 kilo atau misalnya hanya 30 kilo, itu tetap wajib melaksanakan ibadah puasa. Dengan syarat waktu mulai perjalanan itu sebelum keluarnya fajar shodiq. Kalau sudah jam 8 baru berangkat, itu tetap wajib melaksanakan ibadah puasa. Artinya apa? Tetap kalau meninggalkan puasa, tetap itu mendapat dosa dan wajib mengganti di hari-hari setelah bulan Ramadan. Dan juga harus membayar fidyah. Ini yang bisa sampaikan tentang masalah syarat wajibnya bulan puasa, syarat wajibnya melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Dan juga saya akan menjelaskan tentang keutamaan sholat tarawih di malam yang keempat. Sholat tarawih di malam yang keempat ini keutamanya sama pahalanya dengan orang yang membaca kitab Taurat dan kitab Zabur dan kitab Al-Quran. Artinya sama pahalanya dengan orang yang membaca kitab Taurat dan orang yang membaca kitab Zabur dan orang yang membaca kitab Al-Quran. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.